Saatnya bergema. Reflection in the Quarter bersama komunitas Emmanuel Surabaya tentang Katolik lifestyle yang kadang suka memusik dan menggelitik. Gemakan di hati dan biarkan gemanya sampai ke ujung dunia. Halo guys, kita bertemu lagi dalam Gema Reflection in a Quarter. Kali ini bersama dengan saya Yudhistira. Dan saya Lita. Di masa Prapaskah ini kita akan bahas dan ngobrolin tentang hal-hal yang berhubungan dengan sengsara dan wafat Kristus. Dan tentunya masih bersama dengan Romo Gunawan. Langsung aja yuk. Let's go. Romo Gunawan. Halo Romo ya. Yudhistira, Ketemu lagi ya. senang Sehat-sehat ya berjumpa. Romo ya. Sehat-sehat, puji Tuhan. Ini kelihatan banget dari mukanya terpancar, Iya. kelihatan glowing banget ya. Ya karena kena sinar ini ya, jadi glowing ya. Puji Tuhan, di Iya. masa Prapaskah ini tetap semangat Tetap semangat, Romo ya. tetap semangat. Ah. Walaupun kita berpuasa dan berpantang harus semangat. Iya, gitu ya. benar Iya. banget. Romo Gunawan adalah Romo dari Keuskupan Surabaya Betul sekali. yang juga tergabung dalam Asosiasi Klerikal Komunitas Emmanuel. Betul. Iya. Berarti Romo Gunawan ini juga anggota dari Komunitas Komunitas Emmanuel ya. Emmanuel. Sama seperti Sama seperti kami. kami berdua juga Iya. anggota dari Komunitas Emmanuel. Kalian dan saya sama. Gimana? Ada yang bisa dibantu nih hari ini? Iya, kita mau lanjutin dari yang lalu. Kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus itu menderita sebegitu hebatnya di atas kayu salib sampai wafat Betul. untuk menebus dosa-dosa manusia. Mm. Nah, itu terjadi sekitar 2 milenium yang lalu Ya, ya. 2000 tahun yang lalu, 2000 udah lama tahun yang banget lalu. itu ya. Lalu bagaimana kita bisa meyakini kalau kejadian ini betul-betul nyata, Romo? Bukan hanya khayalan atau fiksi belaka. Atau cerita dongeng Iya. gitu ya. Oke, baik. Lita, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sebelum itu juga mau menyapa para saudara-saudari yang nonton di channel Gema gitu ya. Kan kita tadi udah membahas tentang masa Prapaskah nih juga ya, berarti ya. Jadi saya mengucapkan selamat memasuki ibadat puasa dan pantang bagi kita semua. Semoga ibadah dan puasa kita, ibadat puasa dan pantang kita memberikan kedamaian dan juga melangkah lebih baik lagi pada persatuan dengan Kristus sendiri gitu ya. Ya, amin. Nah, pertanyaannya itu memang sangat relevan dengan bulan ini gitu. Karena kebanyakan juga orang-orang mengatakan gitu ya bahwa peristiwa ya wafat sengsara Kristus ini sepertinya cerita fiksi, ada yang bilang fiksi, ada yang bilang itu tidak terjadi, itu hanya buatan manusia atau bagaimana. Nah, saya mau menegaskan sekali lagi bahwa iman kita ini bukan hanya iman percaya atau fideisme, tapi juga iman yang didasarkan oleh akal budi gitu ya. Nah, ini penting gitu. Oleh karena itu ini sengsara dan wafat Kristus ini bukanlah suatu cerita fiksi atau dongeng, tapi memang kisah nyata. Kenapa dikatakan kisah nyata? Itu ada 3 alasan yang paling penting ya. Mungkin banyak alasan lagi. Tapi 3 alasan ini cukup membuat kita membuka mata hati kita bahwa oh ya ternyata apa yang kita imani selama ini sungguh-sungguh terjadi atau nyata gitu ya. Yang pertama adalah kenapa bisa dikatakan ini sengsara dan wafat Kristus ini penderitaannya ini adalah nyata. Yang pertama itu ada bukti dari sejarawan abad-abad pertama yang bernama Flavius Josephus dan satu lagi ada Eusebius. Nah, perlu diketahui bahwa Flavius Josephus ini adalah seorang Yahudi non-Kristen. Gitu ya. Ya, artinya dia bukan pemeluk agama Kristen tentu saja ya. Jadi dia ini adalah sejarawan murni dan dalam hal ini juga dia bersifat netral gitu ya. Dalam netral ya dia objektif, melihat segalanya dengan objektif. Nah, fakta-fakta ini dia dicatat dalam sejarawan ini ya. Oleh sejarawan ini dicatat dalam buku sejarah dan ini menjadi salah satu bukti juga bahwa ternyata memang kisah sengsara wafat penderitaan Yesus ini nyata adanya gitu ya. Dan yang kedua adalah kitab suci tentu saja karena kita tidak lepas dari kitab suci ya. Karena kitab suci menerangi. Nah, kitab suci ini juga berbicara banyak hal tentang bagaimana penderitaan wafat sengsara Yesus sendiri. Terutama dalam nubuat-nubuat seperti nubuat Nabi Yesaya, Daniel, Daud, bahkan tentu saja perkataan Yesus Kristus tentang dirinya bahwa dia akan menderita sengsara
dan wafat dan akhirnya nanti bangkit gitu ya. Dan ketiga adalah kesaksian juga dari kitab suci kita baca bahwa banyak sekali para rasul yang mencatat ya tentang kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus ini. Jadi itu adalah kisah nyata gitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja kesaksian dari para rasul dan juga orang-orang kudus yang ada. Kenapa para rasul? Karena dengan kehidupan para rasul, dia meyakini apa yang dilihat, apa yang dia rasakan tentang Yesus Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Akhirnya, ya dengan kesaksian hidup ini, mereka rela juga mempertahankan iman dan akhirnya sampai wafat juga. Mereka yang hidup bersama Yesus Betul, pada pada waktu itu, para rasul ya. Sehingga ya mereka berani mengorbankan diri, karena mereka mau mempertanggungjawabkan iman yang benar, yang nyata, bukan iman yang fiksi atau yang bohong. Karena siapa yang mau mati demi hal yang tidak pasti atau tidak nyata, gitu. Tapi mereka karena meyakini dan melihat sendiri, makanya mereka mempertahankan iman itu. Sampai sekarang kalau kita lihat ya, para orang-orang kudus juga melakukan hal yang sama, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka yakin itu nyata dan itu bukan fiksi, gitu. Jadi ada begitu banyak ya fakta yang menguatkan kita sebagai orang Kristiani untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata telah sengsara dan wafat di atas kayu salib gitu ya. Selain dari kitab suci tentunya, terus dari kesaksian para rasul, para orang-orang terdekat Yesus yang sampai rela menjadi martir gitu ya. Mati dengan sebegitu mengenaskan, seram gitu yang sering kita dengar gitu ya. Ngapain sih gitu kan mati demi sesuatu yang fiksi gitu kan ya. Apalagi sampai dimakan harimau gitu ya waktu zaman dulu itu ya. Jadi kalau bertentangan dimakan harimau, dimasukin kolong. Dan juga yang nggak kalah penting tuh kesaksian dari orang-orang, dari para sejarawan yang notabene itu non-Kristiani gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu kesaksian yang sungguh objektif dan realistis yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar 100% memang sengsara dan wafat di kayu salib. Itu adalah suatu kejadian yang sungguh nyata. Betul ya. Dan ada sesuatu yang menarik nih Romo. Ya, gimana? Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, kan kita semua tahu ya, kalau Tuhan Yesus itu berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan ya. Itu kan jadi membuat kita berpikir gitu ya Romo. Apakah memang benar tuh Allah Bapa, ada suatu momen ketika Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus putranya sendiri, tergantung sengsara hingga wafat di kayu salib. Itu gimana tuh Romo? Apakah memang pernah seperti itu? Ini memang perlu kita lihat lebih dalam lagi ya. Dalam arti, apa sih maknanya Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam diri Yesus itu ada dua kodrat gitu ya. Yang pertama adalah kodrat sebagai manusia, dan yang kedua kodrat sebagai Allah. Artinya apa? Ya dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi dalam dirinya itu ada sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam kodrat Allah, ya memang dia bersatu pasti dengan Bapaknya di surga gitu. Dia ada satu kesatuan yang erat gitu ya. Nah dalam kodrat sebagai manusia, ia tetap memiliki pandangan surgawi karena ada kesatuan ini antara Allah dan manusia ini. Ada pandangan beatific vision, artinya pandangan surgawi. Nah, dalam hal ini gitu ya, dia melihat juga kesatuan dengan Allah Bapa ini gitu. Walaupun ya tentu saja sebagai manusia jadi mengalami rasa sakit gitu ya. Rasa sakit, rasa menderita gitu. Tapi tetap saja ya dia sungguh-sungguh melihat ini gitu. Nah, apa sih yang maksudnya Eloi Eloi lama sabachthani ini? Artinya bahwa ya ini bukanlah keputusasaan bahwa dia ditinggalkan oleh Bapa gitu ya. Bukan ya udahlah saya putus asa karena Tuhan Bapa saya meninggal saya, bukan. Tetapi ada satu maksud tertentu bahwa di dalam dirinya dia meyakini bahwa sungguh-sungguh Allah membantu, menolong dia sehingga dia menyerukan ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Arti ini lebih daripada keputusasaan, tetapi keyakinan. Keyakinan bahwa tetap dia berharap pada Bapaknya dan dia tahu bahwa Bapaknya akan
mengasihi dia dan menyelamatkan. Dan kita juga diingatkan dari sini sebenarnya, dari kata-kata ini bahwa siapapun yang menderita, orang-orang yang menderita, jangan takut bahwa Tuhan itu yang kita bisa dekati. Tuhan itu yang kita harus punya iman kepadanya, bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan kita, dan dia yang akan menyelamatkan kita gitu. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah masih itu memandang yang hina, dina, sengsara, dan menderita. Sehingga ya perlu kita berseru sama Kristus. Jadi bukan keputusasaan bahwa Tuhan meninggalkan, Bapa meninggalkan, enggak. Tetapi ini seruan keyakinan bahwa Bapaknya masih menyertainya. Justru malah ini seruan keyakinan ternyata ya. Iya. Sama seperti Santo Santa ya, yang biasanya dalam masa dia menderita, dia mengatakan, mengapa kamu meninggalkan aku? Disitulah iman itu sebenarnya ditumbuhkan. Diuji ketika secara manusiawi, secara kodrat manusia kita sudah nggak berat ada sekali gitu ya. Kayaknya kok hilang, tapi dia masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Beda dengan kita yang maksudnya kita setiap hari berdoa yang ini baik-baik saja, gitu ya, tapi Romo, ketika menderita dan ketika kita merasa tidak ada kehadiran Tuhan, Santo Santa menyerukan hal yang sama gitu. Tuhan. Di situ keyakinan sebenarnya. Jadi kita nggak bertumpu pada diri kita sendiri, tetapi kita ketika mengalami kesulitan yang benar-benar berat, kita mengembalikan diri lagi untuk melihat, berpaling lagi ke Tuhan. Malah semakin dekat dengan Tuhan. Misalnya dalam kekeringan, kita tahu bahwa Tuhan masih berada bersama dengan kita. Itu maknanya. Kalau ditarik ke kehidupan modern saat ini ya, Mo ya. Apa tuh, Mo? Implikasinya ke kehidupan kita sekarang apa sih? Kenapa harus terjadi Tuhan Yesus disalib gitu kan? Pengaruhnya terhadap kehidupan modern kita yang sekarang ini. Ada banyak ya, terutama dalam kehidupan modern saat ini, bahwa penderitaan Kristus yang kita rayakan sekarang, masa Prapaskah ini, bukanlah satu hal yang yaitu untuk Kristus saja. Kita hanya melihat dan mengasihani, enggak. Tetapi dalam penderitaan ini, dalam sengsaranya Kristus dalam masa Prapaskah ini, kita melihat bahwa ya, penderitaan Kristus dan wafatnya ini, itu untuk saya dan untuk kita semua. Untuk kita semua, saya dan kita semua gitu. Dalam arti apa? Bahwa ini bukan hanya khusus pribadi buat saya, tetapi buat kita semua. Sehingga ada satu wujud yang harus kita lakukan gitu. Pertama, karena memang kita adalah orang-orang yang percaya, dibaptis secara Katolik, itu kita percaya bahwa penderitaan Kristus ini untuk menyelamatkan kita. Dan dari rasa ini, apa yang harus kita perbuat? Tentu saja kita melihat bahwa belas kasih Allah ini luar biasa untuk diri kita. Belas kasih Allah ini sungguh untuk diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh bermakna gitu untuk kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa saya perlu sungguh-sungguh menghidupi kekristenan saya, kekatolikan saya dalam sakramen tobat tentu saja. Ketika saya memang berdosa, saya tidak mau agar dosa ini merasuk, tetapi saya mau sungguh-sungguh menghidupinya. Dan yang kedua, yang kebersatuan menurut saya, kebersatuan dalam masa Prapaskah ini, kebersatuan dengan Allah Bapa di surga. Dalam arti saya sungguh-sungguh mau bersatu dengan Bapa di dalam puasa saya, di dalam pantang saya, dan di dalam doa saya. Lalu tentu saja juga adalah kebersatuan, kesaksian hidup di panggilan kita masing-masing. Dalam arti apa? Bagaimana saya menghidupi kesatuan dengan suami, istri, anak-anak? Bagaimana saya mempertahankan hidup keluarga saya? Bagaimana saya mau mengimani dan mempraktekkan hidup Katolik saya di dalam keluarga saya, gitu. Walaupun di dalam kesulitan keluarga, di dalam kehidupan yang memang tidak baik, tapi saya percaya bahwa Kristus sengsara, wafat demi saya dan juga keluarga saya. Oleh karena itu, kesulitan, tantangan hidup saya ini saya berikan pengorbanannya untuk kesatuan keluarga saya. Dan yang terakhir, tentu saja memperhatikan orang yang sengsara dan menderita, yaitu dengan mengasihi mereka. Itu sih yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain di masa Prapaskah ini kita merenung, kita menghayati sengsara, wafat dan wafat Tuhan kita. Selain kita berdoa sendiri, kita berpantang, berpuasa, juga kita mesti melakukan suatu aksi keluar gitu ya, Romo ya.
Jadi selain kita misalnya selain APP bisa juga di luar dana kita memberikan perhatian khusus atau memberikan berbagai upaya untuk membagikan kasih Tuhan yang sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya berkorban bagi kita. Ini untuk sesama kita di luar sana ya Romo ya. Juga untuk membuat kita lebih semangat lagi ya, puasanya, terus menjalani masa Prapaskah ini ya Romo ya. Mengikuti jalan salib, mengikuti Trihari Suci. Kayak yang sudah dibilang sama Romo tadi kan. Jadi kehidupan iman kita itu baru akan bertumbuh ketika kita merasakan, kok saya sudah sampai di level ini ya, rasanya kok Tuhan itu meninggalkan saya gitu ya. Justru kalau kita bisa berpikir sampai ke level itu, di sanalah level dari keimanan Katolik kita ini akan bertumbuh gitu ya Romo ya. Sama seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Ya, dan dengan melihat itu semua ya, dengan apa yang kita bicarakan ini, Yudhistira, ini sebenarnya sebagai motivasi bagi kita untuk menghidupi masa Prapaskah ini dengan lebih baik lagi ya, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih ada satu keputusan lah yang saya mau ambil, mengubah hidup saya, walaupun hal yang kecil, sederhana, tapi saya mau berubah di situ. Kita juga bisa manfaatkan masa pantang ini ya. Juga pantang itu kan bermacam-macam ya, bisa juga kan yang wajib kan di hari Rabu Abu dan Jumat Agung ya Romo ya. Dan setiap Jumatnya ya. Setiap Jumat sampai 7. Itu kita bisa pantang dan selain makan dan minum, kita mungkin juga bisa pantang yang lainnya. Pantang yang lainnya. Misalnya pantang sosial media yang sekarang sangat membuat orang ketagihan ya, setiap saat kita scrolling cek gitu sosial ya. media. Biasanya kalau nggak lihat sosial media 1 jam aja kita sudah nggak enak perasaan gitu ya. Kita juga bisa pantang yang lain yang disepakati di dalam keluarga gitu ya. Yang di keluarga bisa disepakati, misalnya pantang tidak nonton hari itu semuanya, karena biasanya sering nonton, atau yang anak-anak ya, jangan suka, ya misalnya pantang games lah, ya umur 14 ya, umur 14 itu pantang ya, perlu 14 genap sudah umur, mulai pantang. Yang puasa itu ya tentu 18 tahun ya. Pantang game, pantang nonton, pantang sosial media, pantang merokok ya, untuk merokok juga itu kan juga. Gitu. Kita mau ikut ambil bagian lah dalam sengsara Yesus. Jadi kapan lagi momennya selain momen masa Prapaskah ini ya, yang paling pas untuk kita ikut merasakan sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mungkin bisa misalnya ini yang suka berdoa sendiri di rumah, kita bisa ngeprint atau apa gambar-gambar ya. Atau bahkan kita bener banget itu. Kita mungkin bisa membuat perhentian jalan salib ya di ruangan, di rumah kita. Itu kan nggak apa-apa ya Romo ya, bisa ya. Bisa. Ya dengan gitu kan sebagai sarana untuk membantu ya. Membantu kita lebih fokus ini lagi dalam menghayati, menghidupi masa Prapaskah ini. Ya, itu. Oke, kalau kayak gitu, thank you banget ya Romo Gunawan, hari ini sudah menemani kita ngobrol-ngobrol dalam senang hati Gema hari ini. Saya bersyukur juga bisa bertemu dengan kalian. Membuat masa Prapaskah ini lebih berwarna, lebih bersemangat gitu ya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang menonton acara Gema ini di YouTube dan juga di IGTV, dan juga yang para pendengar, para audiens yang di Spotify. Kami juga mau menyapa dan mengucapkan terima kasih. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Sampai ketemu di episode Gema berikutnya di setiap tanggal 25 tiap bulannya. Bye-bye. Bye-bye.